Start churning butter and put on your church shoes, little sister, because we're about to blast off. What are you even talking about? Oh, we're going to the internet. What? Yeah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afif. Kali ini saya pengen bercerita gimana sih sebenarnya web bekerja, dan bakal saya bahas juga beberapa proses di balik itu. Akan saya bahas mengenai internet dan gimana sih halaman website itu terbentuk. Soalnya dulu tuh ya, saya udah bisa bikin website sendiri, sampai bisa diakses semua orang bahkan ya. Tapi nggak tahu di belakang itu sebenarnya ada proses apa aja gitu, sampai halamannya tuh bisa terbentuk kayak gitu. Dan jadinya juga saya pengen merevolusi cara orang-orang belajar programming. Banyak yang ngarahin buat mulai belajar dari HTML, CSS. Jadinya sekedar tahu definisi langsung coding tanpa tahu konsepnya. Padahal kalau kalian cek di roadmap yang direkomendasikan, kalian baiknya ngerti dulu konsep internet, gimana web bekerja. Nggak usah dalam-dalam juga nggak apa-apa, yang penting ngerti hal fundamentalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Di sini saya coba jelasin sesimpel mungkin biar teman-teman nggak overwhelmed. Pertama, browser dan halaman web. Browser itu adalah aplikasi, halaman web itu adalah file. Udah, sesimpel itu. Kalian tahulah ya, di komputer kalian atau HP kalian itu ada file macam-macam. Ada file dokumen, Excel, MP3, file gambar, video, dan lain-lain. Dan di komputer atau HP kalian juga ada aplikasinya, yang mana dia bisa ngebuka file-file tadi. Nah, halaman web itu pada dasarnya sesimpel sebuah file halaman web yang dibuka di aplikasi browser. Uniknya adalah, biasanya kan file dan aplikasinya itu di laptop kalian ya. Tapi untuk website ini, aplikasinya ada di laptop kalian, sedangkan filenya ada di komputer lain. Sama juga kalau buka web dari HP, itu aplikasinya di HP kalian, tapi file halaman webnya ada dari komputer lain. Ini semua bisa terjadi karena adanya internet. Jadi bakal ada komputer-komputer yang nyediain file halaman web itu tadi. Misal ini punyanya Google sama Facebook ya. Komputer-komputer ini sebenarnya nggak punya identitas google.com atau facebook.com sih. Tapi mereka diidentifikasi dengan IP address. IP singkatan dari Internet Protocol. Ketika connect ke internet, kita bisa meminta resource ke komputer dengan IP tertentu. Cuma kita nggak ngetikin IP address-nya ya, kita ngetiknya URL. Nah, itu bisa terjadi karena adanya DNS server. DNS itu singkatan dari Domain Name System. Analoginya semacam daftar kontak di HP kalian, yang nyimpen nama-nama teman kalian dan nomor HP-nya berapa. Jadi, ketika ngetik google.com, itu komputer kita sebenarnya nanya dulu ke DNS server. Ini google.com tuh alamat IP-nya apa ya? Nah, barulah ke alamat IP tersebut. Terkait DNS ini sebenarnya prosesnya cukup kompleks dan nggak akan saya bahas secara detail di video kali ini. Kalian cukup ngerti gambaran besarnya aja seperti apa. Balik lagi ke IP address. Setiap device yang connect ke internet pasti punya IP address, karena dia tuh merupakan sebuah alamat device kita di internet. Jadi, termasuk device kita juga itu pasti ada IP address-nya. Bahkan kalau kita punya smart rice cooker gitu ya, yang nyambung ke internet, dia bakal punya IP address juga loh. Tapi agak beda nih IP address-nya. Punya kita tuh sebenarnya nggak connect langsung ke internet, tapi lewat ISP atau penyedia layanan internet. Jadi, IP address yang di device kita tuh sifatnya private. Beda dengan IP address-nya server ya, yang merupakan public IP address. Jadi, IP address device kita tuh nggak terdaftar di DNS, dan sifatnya pun nggak unik. Bisa saya tebak, IP address laptop kalian pasti depannya 192.168. Nah, tapi komputer-komputer yang saling berkomunikasi di internet, itu keduanya butuh public IP address. Jadi, di sini ISP yang bakal ngurusin public IP address buat kalian. Lewat router wifi kalian misalnya. Dan akhirnya ketika meminta sebuah halaman website, komputer server taunya IP address router kalian. Proses translasi IP address dari private ke public ini dinamakan Network Address Translation. Kalian bisa cek aja IP address lewat terminal dan bandingkan dengan IP address yang kalian tanyakan ke Google. Itu beda. Terkait IP address sampai di sini dulu ya, karena masih banyak konsep-konsep lainnya yang mau saya jelasin. Konsep selanjutnya yaitu terkait request dan response. Laptop atau HP kalian ketika mengakses website itu dia melakukan request. Dan yang ngelakuin request ini sebutannya klien. Kemudian dari komputer server akan merespons dengan halaman website yang kalian minta. Untuk server sendiri itu biasanya ikonnya nggak gini sih. Jadi mulai sekarang bakal saya ganti seperti ini. Terkait respons dari server itu sebenarnya nggak langsung dikasih file halaman web kayak gini sih. Tapi dibungkus dulu jadi sebuah pesan HTTP, dan setelah melalui berbagai proses, dia dikirim dalam bentuk binary information, atau kumpulan 0 dan 1. Begitu juga dengan klien yang melakukan request, itu ujung-ujungnya dia juga ngirim binary information juga.
Binary information tadi dikirim lewat internet. Nah, apa itu internet? Internet itu selalu diilustrasikan dengan awan, seolah-olah ada sesuatu yang nggak bisa kita sentuh ya. Padahal kenyataannya, internet itu adalah Give you the internet! Huh. The internet is not nearly as impressive as how Sonic described it. Yeah, I gotta admit, I'm underwhelmed. Jadi internet itu kabel sebenarnya, kabel internet. Mulai dari router wifi kalian, sampai ke jalan, di bawah tanah, sampai ke bawah laut juga bahkan. Kabel-kabel ini panjang banget, menghubungkan antar negara dan benua. Kalian bisa cari aja sendiri peta kabel internet bawah laut. Jadi tadi ya, komputer kita dihubungkan ke komputer server melalui kabel serat optik namanya. Dia bisa mentransfer data dalam bentuk cahaya. Nah, balik lagi ke binary information tadi. Jadi 0101 tadi dikirim pakai cahaya, 0 kalau mati dan 1 kalau nyala. Tunggu dulu. Cahaya itu kan bergerak lurus ya, tapi kok bisa ya melewati kabel yang belok-belok gitu ya? Nah, ini memungkinkan karena adanya total internal reflection atau pemantulan internal total. Jadi cahaya tuh mantul lagi ke dalam kayak gini. Dan ini contoh lainnya. Oke, tadi yang kabel udah dibahas ya. Nah, gimana sih kalau wireless? Kalau wireless itu ntar binary information-nya diubah jadi gelombang radio. Ini walaupun nggak perlu pakai kabel, tapi ini punya keterbatasan jarak ya. Nggak bisa sejauh kalau pakai kabel. Jadi ini nantinya bakal pakai kabel juga sampai komputer server. Bisa jadi lewat bawah laut juga. Oke, sejauh ini kita udah mengcover fundamental soal IP address, client server, request response, dan ilmu fisika di balik itu semua. Sekarang kita ke basic software engineering-nya ya. Gimana sih sebuah halaman website itu terbentuk? Di awal tadi saya bilang ya bahwa konsepnya sesimpel aplikasi browser membuka sebuah file halaman web. File halaman web ini maksudnya file HTML. File HTML ini bisa mencakup konten halaman webnya apa, kemudian stylingnya gimana, dalam artian background-nya, tulisannya, layout-nya, dan sejenisnya itu gimana, serta interaktivitinya gimana. Dalam artian ketika sebuah tombol diklik itu bakal gimana. Walaupun memungkinkan ya ini semua dilakukan oleh satu file HTML, tapi pada praktiknya itu biasanya dipisah-pisah. Yang satu halaman website utuh itu bersumber dari satu file HTML itu jarang banget. Terkait konten, kemungkinan butuh file gambar, audio, atau lainnya. Terkait styling, biasanya dipisah ke file CSS tersendiri. Terkait interactivity, biasanya dipisah ke file JavaScript tersendiri. Jadi, akan dibutuhkan beberapa file untuk membentuk satu halaman website utuh. Nah, tapi ini nggak semua file-file tadi dikasih secara bersamaan kayak gini. Tapi bakal satu persatu. Pertama, bakal dikasih file HTML dulu. Setelah itu, browser bakal ngebaca file tersebut. Ini butuh aset-aset apa lagi ya? Nah, kalau misalnya butuh file CSS, JavaScript, gambar, atau lainnya, itu terus si browser itu bakal minta lagi ke server. Ini juga file-file aset tadi bisa jadi bersumber dari server yang berbeda. Ilustrasinya seperti ini. Ada 3 server di sini ya. Selanjutnya kita bahas tentang HTTP. Ketika browser meminta sesuatu ke server dan kemudian server meresponsnya, ini sebenarnya mereka berdua saling kirim pesan HTTP atau HTTP message. Pesan HTTP adalah bagaimana data dipertukarkan antara server dan klien. Jadi udah ada standarnya sebuah request dan response itu gimana harusnya penulisannya, biar baik browser dan server itu bisa paham maksud dari pesannya apa. Untuk strukturnya sendiri agak beda antara request dan response. Untuk request, dia terdiri dari start line di baris pertama, kemudian diikuti headers di baris-baris berikutnya, selanjutnya ada satu baris kosong. Setelah baris kosong, itu bisa diisi body. Body di sini opsional ya, tergantung requestnya gimana. Contohnya, kalau submit form login, itu username dan passwordnya bakal dikirim di request body. Kemudian untuk response, baris pertamanya adalah status line. Selanjutnya diikuti dengan header ya, sama kayak tadi, terus ada empty line-nya, diikuti dengan body. Body berupa konten dari file. Misalnya ngirim halaman web, berarti body-nya konten dari file HTML tersebut. Bisa juga konten dari file JavaScript, file gambar, atau sekedar berupa data. Untuk status di dalam HTTP response itu ada beberapa kategori. Kalau 100-an artinya informational response, 200-an artinya sukses, 300-an redirection, 400-an client error, dan 500-an artinya server error. Kalian bisa googling aja untuk lihat detailnya.
Ini adalah contoh real ketika saya buka sebuah halaman website. Kita bisa inspect networknya buat tahu semua pesan HTTP yang dikirim dari browser ke server. Ini saya refresh dulu ya. Bisa dilihat, yang pertama kali di-load adalah file dokumen HTML-nya. Selanjutnya diikuti dengan aset-aset lainnya, seperti CSS, JavaScript, file gambar, dan lain-lain. Kita bisa cek response code-nya apa, dan konten dari response-nya apa. HTTP response yang banyak tadi kan ada kontennya dan ada response code-nya ya. Ini karena di belakang layar itu ada si backend yang ngurusin itu. Misal dari browser kalian melakukan request halaman web. Si backend ini bakal ngecek request-nya, valid apa enggak nih. Misalnya valid, ya udah dikasih response, misalnya dengan file HTML, dilengkapi dengan status code 200 sukses. Jadinya browser kalian tahu ngelihat dari response code-nya ini mesti diapain. Backend ini juga merupakan pihak yang berkomunikasi dengan database. Misal ketika login, browser bakal ngirim request yang dilengkapi dengan email dan password kita. Terus si backend ini ngecek ke database, ini email dan password kita ini valid apa enggak nih? Misalnya nggak valid ya. Ya udah, backend-nya bakal ngasih respons yang ngasih tahu browser atau ke front-end-nya bahwa email atau password-nya itu tadi salah. Oh iya, mau menegaskan juga terkait definisi backend ini, karena beberapa orang salah mengartikannya. Backend ini adalah sesuatu yang nggak kelihatan oleh user. Nah, ini bukan berarti kayak gini adalah backend ya. Ini memang cuma admin yang bisa lihat. User umum nggak bisa lihat. Tapi admin itu termasuk user juga. Dan ini ada interface-nya gitu. Ini lebih tepatnya disebut dengan admin dashboard, back office, atau internal tool. Selanjutnya saya mau singgung dikit soal teknologi CDN. Di awal tadi saya bilang bahwa internet itu kabel bawah tanah dan bawah laut ya. Ketika kita di Indonesia dan servernya di Amerika, maka data itu akan ditransfer sejauh itu. Ini kurang efisien. Akhirnya dibuatlah server-server yang tersebar di seluruh dunia dan diciptakanlah teknologi CDN, di mana konten dari server utama itu didistribusiin ke server-server tadi. Sehingga kalau ada server di Australia, ya kita nggak perlu jauh-jauh ke Amerika, cukup ke Australia aja gitu. Cukup akses dari server terdekat. Bagian terakhir spesial buat kalian yang mau jadi web developer. Atau yang mau jadi mobile developer juga masih relate sih, karena itu kan masih pakai teknologi web juga ya. Kalian bisa mulai dari aplikasi browser yang udah pasti ada di komputer kalian. Nah, kalian tinggal bikin aja file-file pembentuk halaman web yang tadi saya jelasin. Untuk bikinnya mungkin kalian butuh text editor atau code editor, install aja VS Code yang paling populer. Untuk teknis pembuatannya gimana, kalian bisa googling atau cari aja di YouTube, atau bahkan kalian bisa nanya ke AI aja ya. Setelah itu ya udah tinggal dibuka aja filenya, itu bisa. Jadi di sini kalian nggak perlu connect ke internet ya. Nah, cuma di sini nggak ada proses request dan response nih. Untuk itu butuh web server yang dijalankan di dalam komputer kita. Yang mana ini nantinya bisa diakses dengan alamat IP 127.0.0.1 atau URL localhost. Kalian bisa juga install server database kalau kalian udah main-main dengan penyimpanan data. Oke, ini memang mau kasih gambaran global aja sih, memang nggak ke teknis ya. Karena tujuannya ngasih gambaran aja ke teman-teman. Udah selesai materinya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa membuka pintu bagi kalian untuk memahami berbagai hal lainnya. Karena luas banget ya web development itu ya. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.